level course creator. Di bawah Bapak Ibu ini nanti ada yang namanya teacher atau dosen. Ya, kalau dosen itu fungsinya sifatnya adalah memanage atau mengelola kelas. Nah, sedangkan yang course creator ini dia lebih difungsikan sebagai manajer satu unit gitu ya. Nah, apa tugasnya? Mungkin yang ikut di minggu lalu itu sudah diceritakan bahwa maaf kalau bisa klaksonnya dimatikan dulu. Ya, nah itu. Nah, ntar. Ya, saya matikan ya. Oke. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi bahwa pada level course creator itu Bapak Ibu punya fungsi yang lebih tinggi sedikit dari dosen atau teacher secara umum karena Bapak Ibu dapat mengelola atau membuat kelas, ya. Mungkin kalau diberikan sedikit ilustrasinya kemarin ada dalam apa namanya itu PowerPoint yang dibuat oleh saya dengan Bu Reni itu, ya. Salah satu tugas dan fungsi dari seorang course creator adalah mampu membuat sebuah kelas. Nah, oleh karena itu saya selalu berharap kepada Bapak Ibu yang memang sudah ditunjuk sebagai course creator ini agar berusaha untuk sedikit banyak selangkahlah lebih maju daripada Bapak Ibu dosen yang lain, ya. Baik dalam hal karena Bapak Ibu memang punya wewenang untuk itu, untuk membuat kelas, tapi juga Bapak Ibu juga diharapkan bisa menjadi model atau contoh. Karena dalam pengalaman saya melatih pengguna e-learning ini, memang kita tidak akan punya cukup banyak waktu gitu ya. Ibaratnya kalau kata lagu itu 8 hari, apa namanya itu? 8 hari dalam seminggu pun kita tidak cukup waktunya gitu. Oleh karena itu kita berharap ini pelatihannya ini agak sedikit mirip kayak air terjun gitu ya. Jadi kita melatih sekian orang, nanti diharapkan yang sudah dilatih ini nanti mau melatih rekan-rekannya. Kalaupun tidak mau melatih atau tidak terlalu berani melatih, minimal mau untuk menjadi contoh, ya. Nah, saya akan tunjukkan e-learning kita. Dan asumsinya Bapak Ibu semua sudah selesai dengan urusan akun Bapak Ibu ya. Sudah punya semua pasti kan? Halo? Belum, Pak. Ini siapa nih, Ibu? Siapa nih? Saya Zuli Radia, Pak, dari Teknik Lingkungan. Karena kemarin infonya telat datang ke kami. Oh gitu ya. Jadi belum punya. Belum, Pak. Oke. Nah, yang belum punya akun ya tentu jadi itu nanti. Baru hari ini. Ibu dosen ya? Halo? Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Dosen ya? Teknik apa tadi? Teknik Lingkungan, Pak. Teknik lingkungan ya. Oke, jadi untuk bisa mengakses modal ini Bapak Ibu tentu harus punya akun dulu ya. Tapi apa namanya itu? Untuk itu kita sementara harus kita lewati, kita skip aja dulu ya. Nanti untuk urusan pembuatan akun kalau bagi yang belum punya itu silakan hubungi LPTIK Universitas Jambi. Karena sebenarnya secara default semua Bapak Ibu itu sebagai dosen itu sudah punya akun semua harusnya ya. Cuman mungkin entah lupa atau memang tidak pernah tahu. Nah, oke. Jadi sebaiknya cek dulu ke LPTIK, nanti di situ ada Bu Reni dan kawan-kawan yang bisa memandu dalam pembuatan akun ya. Kalau memang sudah punya akun, harapannya akun satu itu aja yang dipakai, jangan diulang-ulang lagi buatnya gitu. Oke? Jadi kita tidak akan membahas lagi tentang pembuatan akun di sini. Silakan Bapak Ibu hubungi hubungi LPTIK, siapa yang tersedia di sana untuk membantu ya. Nah, nanti yang jadi course creator ini boleh juga memandu teman-temannya yang bagi yang belum punya akun atau lupa password segala macam, itu kalau bisa dikelompokkan dulu, dibuat daftarnya. Ini ada prodi kami nih, ada 5 orang nih belum punya password, belum punya username atau malahan lupa password gitu ya. Nah, jadi akan lebih cepat kita mengelolanya daripada satu orang ngelapor dos kita berapa ribu ya. Nah, supaya Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu juga sudah ditulis WA grup e-learning itu. Oke. Nah, di sanalah kita nanti akan saling berbagi. Kalau sekarang memang kita masih sangat tergantung dengan kendala teknis ya Bapak Ibu ya. Tapi ke depan nanti diharapkan kita akan bisa lebih menjadi media sharing
best practice gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang memang sangat teknis sekali ya, masalahnya masih lupa password, lupa cara ini cara itu gitu. Nah, nanti kedepannya kita berharapkan teknis. Oke, jadi kalau sudah dua itu, satu Bapak Ibu punya akun, kedua sudah ditunjuk sebagai course creator, maka nanti Bapak Ibu akan boleh sambil coba sekarang kalau udah overwhelming gitu ya. Bentar. Bapak Ibu login ke akunnya, menggunakan akunnya. Ya, sinyal saya di sini juga sebenarnya kurang bagus ini. Ya, oke. Ini sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil login ke sini, maka begini Bapak Ibu, jadi yang disebut course creator itu ada level-levelnya juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini levelnya itu adalah course creator level prodi. Artinya Bapak Ibu itu dibatasi membuat akun, membuat kelas itu ada di prodi masing-masing. Nah, bagaimana cara mengakses prodi masing-masing? Ya, kalau ini adalah layar kita, layar apa namanya itu? Layar e-learning. Itu adanya di menu LMS fakultas yang di atas ini, paling atas ya, tengah. Itu kalau Bapak Ibu klik, nah di situ akan ada nama fakultas. Silakan masuk ke nama fakultas masing-masing, ya. Oke. Nah, nanti di bawah fakultas itu ada lagi namanya prodi. Jadi di bawah fakultas itu ada nama-nama prodi. Nah, Bapak Ibu kalau membuat course itu harap buatnya itu di level prodi masing-masing ya. Supaya apa? Supaya rapi. Gitu. Tujuannya memang kita kan ingin ada apa ya? Ada pengaturan yang pasti gitu. Nah, ini contohnya FKIP, ini kan ada prodi-prodi di bawahnya, S1 dan S2 semua di sana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bawah, ini kan ada nama mata kuliah ya. Nah, inilah yang nanti akan jadi tugas tanggung jawab kita. Karena ini sebenarnya sepertinya Assalamualaikum Pak Dedi, mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas sama skrinnya nggak jalan Pak. Nah, ini kan enggak gitu ya. Nanti tugas Bapak Ibu bisa ke sana. Nah, sekarang halo, maaf Bapak Ibu ya, ini putus lagi sekali lagi nih. Tapi jangan berkecil hati, memang itu apa namanya itu, namanya kendala ya. Halo, kurang jelas Pak ya. Halo, tes. Halo, tes. Bisa didengar Pak? Bisa. Oke, ya. Maaf ya, jadi ini putus sambung ini, tapi semoga jangan dijadikan pengecil hati gitu ya. Kita harus tetap gitu. Ya. Oh, sebentar, saya belum di tolong Pak Maki. Oh, Pak Ahmad Sauki tiba-tiba jadi host. Pak Sauki, tolong saya dijadikan host. Halo, assalamualaikum, Pak Sauki, Ahmad Sauki, kedokteran ya. Ini tidak sengaja terlempar karena tadi saya keluar dari room. Oke, ya, ya unik juga ya. Oke, ya, jadi saya lanjutkan. Jadi
Bapak Ibu ketika pertama kali login sebagai course creator itu, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam prodinya masing-masing. Ya, misalnya saya di prodi bahasa Inggris, jadi saya ulangi sedikit langkahnya, masuk ke menu fakultas seperti ini ya, di LMS fakultas ini, masuk ke fakultas, oke, kemudian ke prodi masing-masing. Nah, di level ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang course creator, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nama-nama mata kuliah yang ada dalam prodi masing-masing. Ya, nah, sebentar. Ya, saya ulangi sedikit ini tadi. Ya, kita salah akun. Ya. Nah, di dalam ruang prodi Bapak Ibu inilah terdapat daftar nama mata kuliah yang ada di prodi masing-masing. Ya. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai course creator itu dimulai dari sini. Oke, jadi kalau Bapak Ibu scroll sampai ke bagian paling bawah itu ada tombol add a new course, ya, add a new course atau mungkin nama lainnya adalah buat kursus baru gitu ya. Nah, jadi langkah pertamanya adalah klik add a new course. Oke, nah di sini Bapak Ibu akan bertugas untuk memberikan nama course-nya dulu. Oke, nah dan beberapa pengaturan umum. Ya, saya akan tunjukkan dulu, kita belum melakukan apa-apa, saya hanya menunjukkan saja. Ada 3 poin lah paling tidak Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus isi sebagai course creator itu. Ya, pertama mengisi namanya course full name, yang ini diisi dengan nama lengkap mata kuliah itu. Sebentar, saya Pak siapa ini? Pak Rio, saya matikan dulu suaranya ya. Oke ya. Ya, nah di sini Bapak Ibu tugasnya adalah membuatkan course full name. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya mata kuliah bahasa Inggris umum ya. Nah, yang metode mengisi nama ini itu terserah, nanti kita sedang menyusun panduan itu Bapak Ibu tentang cara penamaan. Tetapi sementara ini kalau Bapak Ibu masih mau menggunakan cara yang disusun oleh prodi masing-masing juga enggak apa-apa. Cuman kita harapkan ada transisi. Jadi yang kami sarankan itu adalah pertama, kasih dulu nama kode mata kuliahnya, misalnya ING 123 ini kode mata kuliah ya, contoh saja. Ya, kode prodi masing-masing kan. Nah, kemudian di sini dikasih dash ya. Kemudian berikutnya ditulis nama lengkapnya, misalnya kita sebut saja listening for general purposes. Ya. Nah, ini dan kemudian tahun akademik. Nah, ini adalah model yang disarankan. Oke, model yang disarankan. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti ini atau sementara dulu enggak apa-apa buat dengan cara atau kebiasaan prodi masing-masing. Tapi nanti kita kalau sudah dijadikan peraturan resminya itu nanti akan kita harus punya semacam standar lah ya, standar. Nah, jadi urutannya apa? Kode mata kuliah, nama lengkapnya ya, jangan disingkat. Kemudian tahun akademik ya, sekarang 2020-2021. Sedangkan yang berikutnya adalah course short name, itu nama pendeknya, singkatan. Jadi kalau saya sarankan itu kasih singkatan misalnya LGP gitu ya, listening for general purposes. Sama dikasih tahun 2020-2021. Oke. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu tinggal pastikan apakah kategorinya berada di prodi masing-masing ya. Seharusnya kalau Bapak Ibu itu cuman creator level prodi, ini tidak bisa diganti, tapi bisa saja ya. Nah, jadi harus dipastikan bahwa tanggal kategorinya pas. Nah, untuk sejauh itu untuk seorang course creator itu cukup 1, 2, 3 itu ya. 1, 2, 3. Full name, nama lengkap, short name, nama pendek, dan kategori itu untuk pengkategorian. Sisanya itu nanti bisa kita serahkan ke pengelola kursusnya itu atau pengelola kelasnya itu sendiri, yaitu dosen ya.
Jadi kan sebagai course creator itu tidak wajib Bapak Ibu yang bikin sendiri lalu kelasnya untuk Bapak sendiri, ya. Nah, malah sebenarnya course creator ini fungsinya memang adalah tenaga pendukung teknis. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajar itu dia mekanismenya adalah meminta pada Bapak Ibu, misalnya ada Bapak B bilang kepada Ibu A, Bu, tolong saya mengajar kuliah listening for general purpose, tolong bikinin kelas. Nah, inilah adalah langkah seorang course creator, ya. Nah, sisanya itu sebenarnya bisa Bapak Ibu abaikan saja, tinggal klik save and return. Oke, jadi 1 nama panjang, 2 nama pendek, 3 kategori, sisanya di save and return. Oke. Nah, tapi saya tidak akan lakukan itu dulu karena saya ingin menunjukkan beberapa hal. Sekarang setelah kita membuat course ini nanti, Bapak Ibu kan tugasnya adalah mengassign atau menunjuk seorang pengajar, ya, seorang dosen atau lebih mungkin, ya. Oke. Nah, tapi kalau sudah diserahkan nanti kepada dosennya itu, nah Bapak Ibu kan nanti dosennya itu harus mengisi beberapa informasi tambahan, ya. Beberapa informasi tambahan. Nah, ini mungkin akan kita tunjukkan. Jadi Bapak Ibu sebagai course creator itu nanti boleh menjadi advokat juga untuk teman-temannya. Ini Bapak Ibu, ini caranya begini gitu ya. Jadi tolong ditunjukkan. Nanti kita tunjukkan secara ringkas. Dan tanggal berakhir. Tanggal mulai itu Bapak Ibu disusun sesuai dengan tanggal mulai perkuliahan tanggal 31 Agustus, ya. Maka start date-nya dipilih tanggal 31. Oke, ya. Jamnya itu di sini standarnya adalah 00, ya mungkin saja misalnya kita buat jam 8 pagi. Artinya apa? Artinya kelas ini bisa diakses mulai tanggal 31 Agustus 2020. Oke. Tetapi pengalaman saya biasanya, walaupun kita mulainya tanggal 31 Agustus, saya biasanya memberikan waktu paling tidak seminggu untuk anak-anak kita mendaftar ke dalam kelas kita ini. Jadi kalau best practice saya adalah saya mundurkan paling tidak 1 minggu. Jadi kalau tanggal 31 kita mulai, kita tanggal 24 itu kita pilih gitu. Ya, ini best practice saja. Artinya nanti Bapak Ibu punya cara sendirilah ya yang sesuai. Course end date ini adalah akhir perkuliahan. Ya, defaultnya yang dibuat oleh LPTIK itu adalah 6 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mulainya Agustus, ya kira-kira akhirnya adalah Januari atau Februari. Ya, jadi sudah otomatis ini. Nah, gimana kalau Bapak Ibu bilang saya mau pakai mata kuliah ini 1 tahun, ya ini tinggal dirubah saja end date-nya. Ya, kalau enggak dibiarkan saja juga enggak apa-apa. Oke, jadi sesuai kebutuhan. Sedangkan yang tanggal mulai ini wajib, kalau ini boleh diisi, dibiarkan saja enggak apa-apa. Atau bahkan begini Bapak Ibu, ada juga mungkin Bapak Ibu berpikir, oh saya ingin anak-anak ini walaupun nanti sudah selesai, ya mereka tetap bisa menggunakan kelas ini. Ya silakan saja dimatikan ini, enable-nya ini. Nah, artinya apa? Artinya nanti berakhirnya kelas ini bisa kapan-kapan gitu. Oke, ya. Nah yang berikutnya adalah course ID number. Ini tidak wajib Bapak Ibu, tapi biasanya kita gunakan nanti untuk pengelompokan. Jadi sangat disarankan diisi, ya. Apa itu ID number? Mungkin Bapak Ibu bilang, oh kalau gitu gini aja, ING 123 kode mata kuliah ya. Betul, bisa, tetapi course ID number ini harus unik Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah pernah dipakai, tidak bisa dipakai lagi. Jadi oleh karena itu saya menyarankan ada mekanisme untuk mengisinya. Misalnya kita isi dengan kode tahun akademisnya dulu, jadi 2020 gitu ya. Kemudian untuk semester ganjil kita tulis 1. Seperti itu, 2021. Kalau genap ya 2. Oke. Jadi 2021 ini menyatakan tahun akademik 2020-2021 semester ganjil ya. Kemudian dikasih titik. Ini contoh saja. Kemudian titik itu diisi dengan setelah titik bikin apa namanya itu? Kode prodi, misalnya PB-ING itu untuk pendidikan bahasa Inggris ya. Baru kemudian titik, baru dikasih kode mata kuliah ING 123. Nah, seperti ini. Jadi tahun, oke, nama prodi atau kode prodi, kemudian kode mata kuliah, ya. Nah, kalau misalnya ternyata gagal, misalnya karena ternyata kode ini pernah dipakai orang, nah kita bisa tambahkan lagi misalnya titik R01 misalnya untuk kelas satu kelas ya. Walaupun kami di sini Bapak Ibu di LP3 dengan LP3M itu sangat mendorong mulai sekarang ini, kalau Bapak Ibu
punya satu mata kuliah dan ada misalnya 3 kelas paralel, maka kita sarankan Bapak Ibu cukup pakai satu saja mata kuliahnya itu, satu course saja di sini, dibagi bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen, akan lebih menarik gitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Oke. Nah, berikutnya yang mungkin perlu diisi oleh dosen atau teacher itu adalah course summary. Apa itu course summary? Adalah ringkasan mata kuliah atau deskripsi mata kuliah. Ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi dijelaskan tidak wajib, tetapi akan sangat membantu baik Bapak Ibu maupun mahasiswanya. Karena kan sebenarnya adalah hak dari mahasiswa kita untuk mengetahui sebelum dia kuliah ini kita mau belajar apa gitu ya. Jadi misalnya saya buat saja singkat ya. Ya. Ya, misalnya ini singkat saja ya, atau Bapak Ibu bisa copy paste langsung dari RPS-nya ya, biasanya sudah punya. Oke, jadi course summary ringkasan. Yang berikutnya adalah course image. Ini adalah cover Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya banner, buat banner logo ya untuk mata kuliah, lalu dimasukkan di sini itu boleh, itu juga pilihan. Tetapi akan jadi sangat menarik. Nanti saya tunjukkan kenapa disebut sebagai menarik gitu ya. Apa bedanya kalau kita pakai cover dengan tidak pakai cover. Nah ini namanya course image. Oke, sisanya itu Bapak Ibu silakan abaikan saja, tidak masalah ya. Nanti boleh dicek satu-satu ada fungsinya apa-apa ya. Tapi sisanya sudah tidak masalah. Nah ini adalah dua langkah ini Bapak Ibu. Jadi satu bagian dari course creator, nanti sisanya kan diserahkan ke teacher. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, Bapak Ibu tinggal klik save. Bisa save and return, tapi saya sarankan pakai save and display, karena artinya kita bisa langsung masuk ke kelas. Ya, saya klik dulu save and display. Oke. Nah, kalau sampai save and display, ini kita sekarang sudah masuk ke dalam kelasnya. Ini nama kelas yang saya buat tadi, yang panjang itu. Ya, short name, full name-nya ini, sedangkan short name-nya di sini. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu tahu fungsinya apa. Kita akan masuk ke bagian participant enrollment, tapi sebelum itu silakan kalau Bapak Ibu mau pertanyaan, kami persilakan dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau sudah jelas. Ya, halo, ada pertanyaan atau kita lanjut saja? Lanjut aja, Bang Edi. Maaf Pak, Lanjut ya. Ya, saya Nyimas Dian Pak, dari Prodi Keuangan Daerah. Pak mau konfirmasi, ini yang muncul kita bukan pembuat kursus, tapi meminta kursus Pak, itu gimana ya Pak? Jadi kita nggak bisa ngikutin. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan saya lihat di chat ya. Itu berarti Ibu ini belum ditunjuk sebagai course creator. Jadi gimana? Ya. Solusinya Pak? Jadi solusinya Ibu ngubungin ke pengelola e-learning, ke web, ke apa namanya itu, ke WA group e-learning, lalu minta ditunjuk sebagai course creator. Sebenarnya kan resminya kita ingin kemarin prodi-prodi itu mengajukan nama-nama Bapak Ibu ya. Jadi idealnya mungkin satu prodi itu punyalah minimal satu orang. Syukur-syukur ada dari 15 dosen misalnya punya satu. Kalau ada 30 berarti 2 course creator. Nah, Ibu sudah ditunjuk ya sebagai Pak, kalau secara ya, lisan iya Pak, ya? Karena kemarin beberapa dosen Fakultas Ekonomi itu ada kegiatan ke Kerinci itu Pak, yang gathering family FEB dengan Pak Rektor. Jadi mungkin belum suratnya Pak terbit. Tapi ya, kalau saran saya, sip. Jadi Ibu tinggal minta tolong prodi atau jurusan itu siapkan suratnya segera, ya. Maksudnya kirimkan ke LPTIK, ya. Ke LPTIK nanti apa namanya itu? Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini ada yang cerita kapas rem tadi. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi nanti setelah ditunjuk jadi course creator itu isinya jadi beda Bu, ya. Kenapa seperti itu tadi? Karena memang Ibu apa istilahnya itu belum ditunjuk sebagai course creator, baru jadi pengguna umum gitu, ya.
Baik, ada pertanyaan lain silakan. Ya, ini ada seperti beberapa nih kayaknya nih. Ya, silakan Muspawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Dedi, Salam. apakah yang di dalam grup apa ini? Grup pengelola. E-learning Unja ini sudah menjadi course creator semua nih Mbak Dedi? Harusnya ya, memang itu kan memang untuk pengelola itu. Jadi kalau tidak course creator, kalau tidak manager di situ kan. Oh, manager. Berarti yang ketua prodi manager gitu ya, yang dosen satu lagi sebagai course creator ya. Sebenarnya yang kami usulkan kemarin itu di setiap prodi itu minimal ada satu orang namanya course creator, ya kan? Bisa dosen, bisa juga staf PU, asal dia memang ditunjuk kan. Nah, itu kalau bisa memang resmi pakai surat. Jadi kita punya daftar yang resmi. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung koordinasi dengan course creator. Nah, itu untuk course creator. Level di atas itu sedikit lagi, itu namanya manager. Kita kemarin saya menyarankan kemarin itu, manajer itu kalau bisa ditunjuk dari fakultas. Jadi fakultas yang menunjuk orang. Siapa yang ditunjuk? Mungkin yang paling tepat itu adalah jurusan. Jadi misalnya nih contoh FKIP lah. FKIP kita berapa jurusan sekarang nih? Ada 7. 7. Nah, 7. Jadi minimal ada 7 orang kita tunjuk jadi manajer di level fakultas, ya kan? Siapa itu? Boleh ketua jurusan. Mungkin kalau ketua jurusan itu kan biasanya kesibukannya agak beda ya. Mungkin yang lebih administratif itu sekretaris, ya kan? Atau tenaga kependidikannya boleh juga. Yang penting ada komitmen untuk membantu, karena dengan adanya peran itu berarti ada pula tanggung jawab kan gitu. Jadi disarankan memang satu jurusan itu punya satu manajer yang nanti bisa membantu kawan-kawan di prodi masing-masing. Jadi kan satu jurusan misalnya ada 2 prodi, 3 prodi, itu bisa dibantu dikelola. Tetapi kalau manajer itu saya sarankan memang kemarin itu kerjasama. Jadi ibaratnya bukan main-main menang-menangan. Ini jurusan A, ini jurusan B, enggak. Tapi satu kelompok di bawah Pak Wakil Dekan, WD1 lah ya harusnya kan. Jadi WD1 itu sebagai supervisor, dia bisa ngontrol, dia bisa nyuruh-nyuruh gitu ya, kasar ngomongnya kan. Tolong nih manajer urusan ini diselesaikan gitu kan. Nah, jadi kita bisa enak ngomongnya gitu. Itu. Jadi disarankan kalau bisa satu prodi itu minimal 1, yang ideal itu kalau hitungan saya kemarin itu 10 sampai 15 orang dosen, harus ada satu wakil jadi course creator. Ya. Jadi misalnya administrasi pendidikan berapa orang nih, Pak Muspawi? Ada 15 misalnya. 18. Berapa? 18 dosen. Nah, 18 dosen. Disarankan punya minimal 2 orang lah gitu kan. 2 orang. Nah, itu masuk dalam kelompok pengelola e-learning, tapi juga langsung ditunjuk sebagai pengelola sebenarnya di sini. Jadi kalau baru masuk WA group itu sebenarnya belum tentu sudah jadi course creator kan? Ya makanya tadi di prodi kita kalau Bapak Ibu yang memang ya di prodi kita tadi memang baru dimasukkan kan? Iya. Iya. Jadi tapi itu tadi tunjuk bukan ditunjuk, tapi memang harus ada peran di situ nanti gitu. Ya kan? Nah, saya tidak mau membuat dikotomi muda tua gitu kan. Jadi seakan-akan yang muda itu pasti akan lebih berhasil, belum tentu juga gitu. Yang penting kalau bagi saya itu komitmen kan. Kalau ada komitmen siapapun insya Allah bisa gitu. Oke? Ya. Jadi kalau bisa resmi lah pakai, bukan kalau bisa, kemarin kan sudah diminta untuk buat suratnya ke LPTIK, mau kita daftarkan kalau belum selesai didaftarkan. Nanti kalau ada Bu Reni nanti bisa jelaskan mungkin. Ya silakan, ada lagi pertanyaan atau kita lanjut dulu? Oke, tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada kita lanjut dulu. Nanti kalau memang perlu diulang kita ulang lagi. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke layar monitor. Tadi kita sudah melakukan tahap pertama yaitu namanya membuat course, ya, membuat kelas di Moodle. Tahap kedua yang perlu dilakukan adalah kita menunjuk seseorang atau lebih untuk menjadi dosen atau disebut istilahnya di sini teacher gitu ya. Teacher atau dosen inilah yang nanti akan menjadi pengelola atau pengampu sebuah kelas. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya tadi otomatis ketika kita buat kelas itu kita langsung masuk ke dalam menu namanya menu partisipan. Ini namanya nih ya. Nih partisipan tuh ya. Nah, di sini adalah daftar nama pengguna kelas ini.
Ya, daftar pengguna kelas. Siapa saja? Ya termasuk dosen dan nanti mahasiswa. Jadi semua itu namanya partisipan. Ya. Nah, bagaimana cara menambahkan pengguna? Bapak Ibu klik enroll users di bagian kotak atas ini. Ya, sini klik enroll user. Oke, kemudian carilah namanya. Ya, misalnya gini, saya ingin contohkan, saya ingin masukkan Pak Muspawi. Jadi saya cari saja Muspawi. Ya. Nah, Dr. Muhammad Muspawi. Oke, ya. Kemudian di bagian assign role-nya ini, role atau perannya itu kita tunjuk sebagai teacher namanya, ya, teacher. Oke, di bawah teacher itu ada namanya student. Oke. Jadi kita pilih saja teacher dulu. Nah, sudah, saya tinggal klik enroll users. Tunggu sekian detik. Nah, nama Pak Muspawi ini sudah ada di sini. Nah, itu. Ya. Tadi saya lihat juga ada Tersta misalnya. Nah, saya coba ulangi lagi prosesnya ya. Klik naik ke atas sedikit, klik enroll users. Oke, cari namanya misalnya Tersta. Oke. Nah, ini. Ya. Kemudian di bagian role-nya kita pilih teacher. Oke, klik. Dah. Nah, kita sudah punya 2 orang yang role-nya adalah teacher nih ya. Nah, ini tunjukkan. Oke, nih. Nah, proses ini juga ya dapat dilakukan kepada mahasiswa. Jadi kita juga bisa menunjuk mahasiswa melalui mekanisme yang sama. Cuman pilihan role-nya saja. Kalau tadi teacher, maka yang berikutnya kita pilih student. Walaupun nanti mekanisme untuk memasukkan student itu ada satu mekanisme lain lagi, ya. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, maka kelas ini bagi course creator, kelas ini dianggap sudah siap, sudah selesai. Ya, jadi urusan course creator itu sampai di situ saja sebenarnya. Ya, nah sisanya siapa? Sisanya yang mengerjakan adalah dosen. Nah, tapi saya ingin menjelaskan sedikit di sini beberapa hal ya. Pertama, kita masuk dulu kembali ke kelas kita. Ya, di sini. Nah, ini masuk kelas kita. Ini kelas ini masih dalam keadaan kosong Bapak Ibu, jadi belum ada apa-apa tentunya, tapi kita sudah punya partisipan, punya pengguna, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi penggunanya, itu tinggal di sini ada menu garis 1 2 3, ini garis 3, drawer namanya. Kalau kita klik maju mundur, dia akan membuka menu tambahan di sini, ya. Nah, untuk kembali mendaftarkan siswa atau enroll namanya, itu kita bisa klik partisipan, ya. Jadi menu nomor 1 yang ada dalam kelas itu adalah nama mata kuliahnya itu sendiri. Jadi ini namanya home, ya, kelas. Nah, ini partisipan, ya. Jadi Bapak Ibu di sini partisipan itu kita bisa tambahkan orang. Saya tambahkan lagi lah, misalnya siapa nih Bapak, siapa yang ada di sini sekarang saya lihat. Nah, misalnya Ibu Siti Kurniasi, ya. Saya ingin tunjuk jadi student misalnya, ya. Jadi menu partisipan, enroll users. Kemudian kita cari tadi siapa? Siti Kurniasi. Ya, nah ini. Oke, kemudian perannya sebagai student kita enroll, maka jumlah peserta kita udah bertambah. Di sini ada 2 teacher dan 1 student, ya. Nah, kita balik lagi ke kelasnya. Oke. Nah, kemudian yang bagian kedua yang perlu kita perhatikan dalam enrollment ini adalah begini Bapak Ibu, kan kita kelas sudah siap nih misalnya ya, asumsikan saja bahwa seluruh materi sudah kita isi, ini belum nih pura-puranya saja, maka kita akan masuk kepada tahap mengelola partisipan, mengelola peserta kursus. Siapa peserta itu? Tadi sudah kita tunjuk dosen atau pengajar. Nah, yang kedua adalah partisipan. Siapa partisipan? Adalah mahasiswa. Nah, ada beberapa kemungkinan cara kita mengelola partisipan. Apa itu? Yang pertama, kita bisa mengelola secara manual. Arti manual itu setiap anak itu kita daftarkan satu-satu kayak seperti saya tunjukkan tadi, ya. Oke, satu gitu kan, terus gitu. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu tertentu mungkin, aduh, gawat juga ya kalau saya harus mengenroll sebanyak itu mahasiswanya gitu kan. Kalau cuman 20, kalau yang ngajar S2 20, 15 ya gampang. Ini ngajar S1 itu kan minimal 40 itu satu kelas. Saya pernah ngajar kelas 70 orang gitu ya. Nah, kalau 70 kita daftarkan satu-satu kan lumayan menghabiskan waktu. Nah,
Maka selain cara manual, kita juga punya cara otomatis, ya. Namanya istilah itu namanya self enrollment, ya. Artinya anak mendaftarkan sebuah kurs itu sendiri. Gimana caranya? Caranya kita balik lagi ke menu partisipan, ya. Ini drawernya saya tutup biar kita uji coba biar tahu, ya. Klik menu ini, masuk ke partisipan, ya. Sampai di partisipan ini, di bagian atas itu ada logo gear ini, ya, logo apa itu, gerigi gitu, ya. Ini artinya edit Bapak Ibu. Jadi kita klik panah ke bawah, kemudian kita cari namanya enrollment method. Ya, jadi klik panah ke bawah, cari enrollment method. Ya. Nah, metode yang pertama tadi namanya manual. Nah, kita bisa membuat metode self enrollment, ya. Di sini warnanya masih abu-abu, itu artinya dia sedang tidak aktif itu Bapak Ibu. Ya. Abu-abu tidak aktif. Jadi cara mengaktifkannya gimana? Tinggal klik mata di sini. Ya, klik mata, enable. Oke. Nah, kita lihat matanya. Nah, sekarang matanya sudah terbuka, ya. Berarti dia sudah bisa dipakai. Jadi anak-anak sudah bisa enroll sendiri ke kelas ini. Gimana caranya? Caranya adalah cari nama kelasnya, lalu klik nama kelas itu, dia langsung masuk. Nah, ini namanya open, ya, open self enrollment. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bilang, sudahlah saya bikin terbuka aja biar gampang, sekali klik anak langsung daftar gitu, ya. Nah, tetapi ini bukan cara yang sangat bijaksana, karena bisa saja anak itu ngawur gitu, ya, tidak sengaja, salah, iseng-iseng, ya. Nah, ini mungkin mengganggu flow kita. Maka biasanya kalau saya tambahkan dengan password, oke, atau enrollment key namanya, kunci pendaftaran. Nah, jadi kalau ini sudah aktif, cara menambahkan kunci pendaftaran itu adalah klik gear di sini, ya, gear tadi, yang apa, roda-roda gigi tadi. Kemudian tinggal cuma satu aja Bapak Ibu yang perlu dikelola di sini, namanya enrollment key, ya. Di bagian sini namanya ada enrollment key, ya. Klik enter text. Saya buat saja misalnya sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Itu contoh saja. Nah, nih, ya. Jadi enrollment key-nya kita isi dengan kunci, kata kunci. Sederhana saja, tapi biasanya minimal butuh 8 kata kunci, 8 karakter, ya. Nah, Bapak Ibu nanti pada waktu mau masuk kuliah, tinggal bilang anak-anak silakan cari kuliah saya, ya. Lalu kemudian klik kalau diminta enrollment key-nya adalah 1, 2. Nah, itu jadi Bapak Ibu kasih, ya. Oke, yang lain abaikan saja, tidak terlalu perlu. Kita klik save changes, maka kelas ini sudah bisa didaftar oleh anak-anak. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk interaksi, ya. Silakan Bapak Ibu yang bisa, ya, tentu saja yang bisa, kalau lagi di jalan atau apa, ya enggak apa-apa. Yang bisa silakan Bapak Ibu login dengan akun Bapak Ibu, ya, login. Setelah itu kemudian ya, masuk ke masuk ke homepage-nya, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu pakai kotak pencarian di sini, ya. Jadi kalau di atas scroll ke bawah, ini di menu di front page namanya, halaman muka, ya. Silakan cari kursus di sini, cari kursus namanya listening tadi, ya. Mata kuliah saya tadi yang saya buat adalah ya. Oke, apa itu? Oke, saya mute dulu, ya. Nah, ya, silakan Bapak Ibu cari nama mata kuliahnya listening di ini, cari kursus listening, maju. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan kelas saya tadi, ya. Ini silakan klik, ya. Nah, kemudian di bagian kunci pendaftaran atau enrollment key itu Bapak isi dengan angka 1 sampai 8 yang saya buat tadi, ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu buat kunci itu lalu sebarkan ke pesertanya. Oke, klik daftarkan saya. Nah, maka Bapak Ibu langsung masuk ke kelas. Nah, ini adalah pengalaman atau perasaan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, mahasiswa kita, ya. Jadi mahasiswa kita itu
Caranya buat kelas, bikin self enrollment, kasih kuncinya anak-anak, mungkin pakai WA dulu ya. Anak-anak silakan masuk kelas saya, ini kuncinya. Jadi maaf. Oke. Iya, silakan. Ya Pak, berarti tugas course creator ini Pak hanya membuat kelas ya Pak, yang mana nanti mungkin password-passwordnya itu kita berikan sama teacher gitu Pak. Ya, jadi memang betul tugas kita membuat kelas, lalu kita serahkan ke pengguna tadi. Misalnya tadi saya tunjuk Pak Muspawi ya, maka setelah buat itu urusan Pak Muspawi lagi itu. Itu loh ya, itu dasarnya begitu. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih Faridina. Tetapinya adalah tergantung kesepakatan dengan siapa? Kesepakatan dengan prodi masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang butuh bantuan lebih lanjut daripada hanya sekedar buatin kelas gitu loh. Nah, itu kan. Makanya ya gitu. Ya. Gitu ya. Nah, tetapi kalaupun tidak, misalnya oke lah, tugasnya cuma itu aja ya, cuma bikin kelas terus di-share ke dosennya, Pak, Bu, saya sudah buatkan kelas, Ibu sudah jadi pengguna, silakan Ibu login, kerjakan sendiri setelah ini. Tetapi mungkin beberapa orang itu kan berharap Bapak Ibu ini kan akan menjadi contoh gitu ya, menjadi model. Oleh karena itu mungkin makanya saya selalu menyarankan course creator ini belajarlah banyak-banyak sehingga bisa menjadi model contoh. Nah, kalaupun tidak bisa ngajarin, minimal Bapak Ibu nunjukkan, nih saya sudah sampai sini loh, gitu seperti itu ya. Karena memang ini tantangannya berat ini. Jujurnya kita nanganin ribuan dosen, masing-masing punya keinginan dan gaya sendiri gitu. Ya. Dan akhirnya kalau misalnya ada pertanyaan misalnya, Kan itu harus ya, akun ya Pak ya, harus mendaftarkan akun. Dosen masing-masing. Ya, ya. Berarti harus punya akun kan? Harus ya. Harus, tapi sebenarnya kan gini ya, sebenarnya dari awal sekali LPTIK itu buat sistem ini, itu semua dosen sudah punya akun, semua mahasiswa sudah punya akun. Nah itu loh, jadi kalau dibilang buat itu sebenarnya kalau saran saya bukan buat ya, tapi cari dulu ada nggak akun itu sudah ada apa belum gitu. Karena nanti kalau kita lihat di website di e-learning kita itu ada puluhan ribu pengguna, tapi paling-paling sekian persen yang aktif. Kenapa? Karena ada yang bikin akun lebih dari satu. Ya, oleh karena itu kalau memang dosen itu dia sudah pasti punya akun harusnya gitu. Nah, yang belum ada itu mungkin adalah staf pendik ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang staf pendik ya silakan ditanyakan dulu LPTIK ada belum. Kalau belum ada berarti harus buat sendiri. Gitu. Ya. Nah, untuk pembuatan akun itu sendiri LPTIK dan ya silakan. Ini Pak Didi, kemarin saya Asfarian dari Kesehatan Masyarakat Pak di FKIK. Ya. Nah, kemarin sudah diajarkan tentang silakan, Pak. Apabila ada kelas paralel gitu. Kelas paralel dengan dosen yang berbeda sebagai pengampunya. Misalnya ada 4 kelas tuh. Ya. Terus 2 kelas diampu oleh dosen yang lain, 2 kelas lagi dosen yang lain. Tapi mata kuliahnya sama. Ya, betul. Nah, itu mohon diulang lagi Pak Dedi, bagaimana cara pembuatannya untuk enroll-nya? Oke, ya. Baik ya, jadi ini asumsinya kelas sudah siap ya Bapak Ibu ya. Nah, kami memang sangat menyarankan untuk segala hal lah ya, untuk jaminan mutu terutama, sebenarnya kan kalau kelas mata kuliahnya ini namanya misalnya listening for general purposes ya, ada 3 kelas paralel, misalnya R01, 2, dan 3. Itu kan sebenarnya kan seyogianya isinya kan harus sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak tuh lulus dari kelas R01 bagus, maka di R02 harusnya bagus juga kan gitu. Nah, dengan logika seperti itu, maka Bapak Ibu harusnya disarankan untuk satu mata kuliah itu hanya punya 1 kelas seperti ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kelas paralel. Nah, sehingga dengan demikian kegiatan pembelajaran itu minimal seragam lah gitu. Seragam itu dalam artian begini, paling tidak sumber belajarnya itu bisa dibagi bersama, ya. Nah, nanti ada lagi namanya kegiatan, misalnya kumpul tugas. Nah, itu mungkin bisa beda-beda. Nah, dan beda itu nanti bisa dibagi. Jadi misalnya tugas 1 hanya untuk kelompok A gitu ya, tugas 2 itu untuk kelompok B misalnya atau grup B. Nah, itu. Jadi tujuan kita paralel itu sebenarnya itu Bapak, ya. Supaya ada semacam jaminan mutu juga, tapi juga mempermudah dosen dalam mengajar gitu, mengelola kelas. Nah, baik saya akan tunjukkan caranya ya.
Jadi ini kita asumsikan kita sudah di dalam kelas. Bapak Ibu, sebentar saya logout dulu karena saya di sini sebagai student di sini ya. Ya, saya masuk lagi ke kelasnya. Nah, caranya adalah kita membagi, pertama kita, ini harusnya peran dosen Bapak Ibu ya, bukan peran course creator. Oke. Pertama kita bagi dulu kelasnya menjadi grup namanya ya. Nah, caranya buka menu ini, menu drawer di sini, kemudian cari partisipan. Oh, sorry, saya belum masuk kelasnya. Masuk kelas ya, buka menu drawer, cari partisipan atau peserta di sini. Oke. Setelah sampai di partisipan ini, Bapak Ibu kembali ke gear di sini ya, yang ini ya. Kita cari namanya groups. Oke. Groups. Nah, di sini kita harus membuat grupnya itu berapa banyak yang ada. Misalnya katakanlah kita buat 3 grup ya. Jadi saya buat caranya di sini, klik create group, lalu kita kasih nama. Misalnya R01, ini kan standar kita ya, atau ada juga yang ABC, itu ya terserah masing-masing tentunya. Sudah namanya saja, yang lain nggak usah, abaikan aja, lewatin aja gitu. Oke. Maka punyalah kita grup R01. Oke. Kita buat lagi grup kedua biar gampang. Ya, R02. Oke. Lagi save. Sekali lagi, create group R03 ya. Nah, berarti di sini sekarang kita sudah punya 3 grup paralel atau kelas paralel 01 sampai 03. Nanti dalam praktiknya Bapak Ibu mau buat ABC juga tidak ada masalah gitu, ya. Nah, setelah ini, untuk menjelaskan prinsipnya mungkin agak sulit, tapi kerjakan saja dulu biar kita nanti tahu manfaatnya. Kita buat namanya grouping, ya. Jadi setelah grup di sini kita masuk ke grouping. Nah, grouping, ya. Grouping itu adalah cara mengelompokkan kelompok tadi menjadi kelompok lebih besar. Jadi ibaratnya kan gini, saya punya kuliah A, ya, kuliah A. Kuliah itu punya kelas 1, 2, dan 3. Maka nanti akan ada A1, A2, dan A3. Maka create grouping ini adalah untuk mengelompokkan A1, 2, 3 itu jadi angkatan. Misalnya jadi satu kelas betul. Misalnya kita buatlah namanya listening for general purposes, ya, 2020. Oke. Udah, yang sampai di sini namanya aja yang penting, Bapak Ibu ya. Sudah? Kalau sudah, ini nama groupingnya, baru kita masukkan anggotanya atau membernya. Caranya masuk ke sebelah kanan itu ada gambar orang, ya. Tinggal kita masukkan R123-nya gabung jadi 1. Nah, berarti dengan adanya grup dan grouping ini, kita sudah punya 3 kelas paralel yang masuk dalam satu grouping besar, yaitu kelas listening for general purposes, ya. Nah, apa kegunaannya Bapak Ibu? Kegunaannya banyak. Yang paling penting itu adalah untuk mensegmentasi materi. Jadi kalau kita loncati sedikit ya, kita hidupkan dulu menunya. Misalnya gini, saya punya modul announcement di sini ya, atau ginilah materi, mana materi ini? Ya, ini 1. Kita masukkan dulu materi. Misalnya saya punya materi 1. Ya, materi 1 ini katanya cuman boleh untuk anak 01, anak 02 enggak boleh gitu. Misalnya gitu ya. Anak 03 enggak boleh. Nah, maka kita bisa menggunakan grup itu untuk mensegmentasi ya. Nah, jadi caranya diklik edit setting ya. Saya agak cepat nih Bapak Ibu karena kita ingin menjelaskan prinsip groupingnya aja, bukan materi ya, karena mengisi materi itu agak panjang, waktu kita tidak cukup untuk itu. Kita tinggal klik add restriction, pilih grup, kita katakan yang mengakses hanya boleh anak R01. Nah, ini ya. Nah, maka nanti materi yang tersedia itu hanya boleh dilihat anak R01 seperti ini. Kalau dia R02 tidak bisa baca. Nah,
Jadi tujuan kita mensegregasi gitu, mensegmentasi itu adalah supaya kalau ada kegiatan yang harus dikelola atau dikerjakan satu kelompok saja, maka yang bisa mengerjakan hanya satu kelompok. Jadi tidak nyasar gitu loh. Walaupun ini nanti praktiknya saya harap nanti kalaupun kita kelas paralel, Bapak Ibu, yang namanya materi itu ya tolong di-share bersama-sama lah gitu kan. Kenapa? Karena nanti anak itu kan kuliahnya sama, lulusnya juga harus sama. Sama itu dalam artian keterampilan yang didapatkan tuh kurang lebih sama gitu. Jangan nanti karena dia kelas paralel kan mungkin kita punya gaya sendiri, selera sendiri, materi sendiri, nanti masing-masing A dengan B tidak seimbang gitu misalnya gitu ya. Jadi tujuannya begitu. Gitu ya Pak, siapa tadi Pak Aspian ya? Pak Dedi mau tanya lagi, Pak Dedi. Iya. Jadi setelah course creator dia membuat kelas, nah kemudian kan linknya itu kita kasih ke teacher. Nah, nggak dikasih linknya. Jadi dikasih ini passwordnya atau nama kelasnya? Bukan. Jadi kan gini ya konsepnya ya. Jadi setiap kita ini kan punya password masing-masing kan, punya login masing-masing kan, ya. Oke. Nah kalau kelas itu sudah ditunjuk, misalnya tadi saya tunjuk ini kelas ini tadi untuk Pak Muspawi, maka ketika Pak Muspawi login ke dalam kelas, menggunakan akun dia sendiri, maka dia bisa langsung ketemu kelas itu, gitu loh. Jadi kita tidak perlu ngasih apa-apa lagi, sudah biarin aja gitu. Oh, ya, ya, nih saya contohkan, saya akan login sebagai Pak Muspawi nih. Maaf Pak Muspawi ya, numpang ya. Saya login sebagai Pak Muspawi nih. Ya, jadi kelas tadi sudah saya kasih ke Pak Muspawi nih, dia tidak tahu apa-apa nih sebenarnya, tiba-tiba sudah ada aja kelasnya kan. Ya. Nah, saya masuk sebagai Pak Muspawi, mohon izin. Ini karena beliau yang nampak dari tadi aktif ya. Nah, saya numpang gitu ya. Nah, ini pura-puranya Dedi Muspawi namanya kan. Ya, ini kan. Kalau saya tadi yang buat tadi Dedi Kurniawan namanya ya, yang buat kelas itu. Sekarang saya jadi Muspawi, saya masuk ke dashboard namanya di sini, menu pengguna itu namanya dashboard, ya. Itu akan ada satu kelas tiba-tiba muncul mendadak, yaitu namanya listening for general purposes. Apa yang saya lakukan? Tinggal klik aja masuk. Saya adalah pengelola kelas ini. Sekarang saya bisa ngapa-ngapain kelas ini, gitu. Jadi pada dasarnya tidak perlu ngasih password lagi. Password itu adalah milik masing-masing pengguna. Mendaftarkan secara pribadi untuk mahasiswa, apakah kita juga memberitahu ke Pak Muspawi kalau ini jika mahasiswa ingin masuk ini passwordnya Pak tadi. Itu terserah mekanisme disepakati prodi, apakah nanti si course creator tadi punya kewajiban sampai bikin enrollment-nya atau diserahkan ke dosen, karena ini masing-masing prodi mungkin beda ya. Saya lihat ada prodi itu course creator itu bahkan sampai mendaftarkan mahasiswa secara manual satu-satu, ada itu fakta ya. Ya, kalau saya jadi course creator tidak mau kalau saya jadi course creator itu cukup saya bikinkan kelas, saya kasih Pak Muspawi, udah selesai urusan Pak Muspawi lah gitu. Nah, tapi kalau ada kesepakatan di prodi ya sudahlah, tolong mungkin ada beberapa dosen yang muda yang mau bantu, nah enrollkan seluruh mahasiswanya, baru bapaknya tinggal pakai kelasnya gitu. Ada kan? Oke. Jadi maaf mau nanya. Ya silakan Bu. Iya, ini kan kalau misalnya kita lagi enrollment yang masukin yang teacher itu kan misalnya saya tulis nama Pak Fajrias ya. Itu kenapa yang ya? Kalau saya misalnya kan masukin nama Pak Fajrias misalnya untuk menjadi teacher, itu kan nggak muncul. Kalau yang lain kan banyak nih, ada yang menggunakan gelar dan segala macam. Khawatirnya kalau misalnya kita memasukkan itu sebagai teacher ternyata nama yang sama dengan student kayak gimana? Iya, makanya kita pakai pakai NIDN. Oh, pakai NIDN nyarinya. Ya, cara yang paling tepat itu adalah pakai NIDN. Kalau mahasiswa pakai NIM. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya kan akun kita itu diharapkan menggunakan NIM Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan profil. Jadi makanya aturan LPTIK itu sudah sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di profil, coba dilihat. First name-nya adalah nama lengkap ya, Dr. Muhammad Muspawi MPDI. Oke. Nah, last name-nya adalah NIDN. Jadi kalau yang dicari jangan cari nama ini, karena bisa saja Muhammad itu banyak Muhammad kan, mungkin karena dibatasi dokter lah lain lagi kan. Nah, yang paling gampang itu cari pakai NIDN.
Ya. Berarti nanti saya rasa ya ini balik ke prodi kali ya Pak ya. Saya rasa berarti nanti disampaikan ke dosennya, soalnya juga pas dicari itu ada yang misalnya contohnya nih saya ketik tadi Pak Ahyaudin karena nama beliau tunggal, jadi beliau membuat last name-nya jadi Ahyaudin juga gitu. Jadi khawatirnya itu malah nama mahasiswa yang sama gitu, tapi kita nggak bisa membedakan suatu bukan. Oke, siap. Betul ya. Ya memang itu bisa sangat, karena setiap pengguna di Moodle itu Bu ya bisa dijadikan apa saja. Jadi mahasiswa kita jadikan dosen juga bisa sebenarnya gitu loh. Nah, makanya kita pakai coding kan, jadi pakai cara pengkodean. Jadi kalau untuk mahasiswa itu NIM, kalau dosen itu NIDN. Maka paling gampang. Tapi Bapak Ibu dosen juga harus ikut-ikutan ngikutin aturan itu gitu. Jadi kita bicara dalam bahasa yang sama, dalam plane yang sama gitu, ya. Jadi mungkin course creator boleh dorong nanti ke Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu kalau misalnya akunnya sudah dibuat, tolong dicocokkan dulu sama enggak gitu ya. Jadi standarnya nama pertama itu nama lengkap kita, pakai gelar lah, mau gelar berapa banyak boleh, tapi yang last name itu harus diisi dengan NIDN, jadi gampang nyarinya gitu, ya. Pak Dedi mau tanya Pak. Oke, silakan Pak. Pak, saya dari Prodi Teknik Kimia Pak. Yang pertama tadi Pak melanjutkan sedikit. Berarti kalau kita sebagai course creator kita serahkan yang untuk enroll partisipan tadi ke dosen masing-masing itu bisa Pak ya. Jadi enggak bisa. Pada dasarnya bisa. Tapi kalau memang kita diminta untuk mengenroll sendiri kita bantu bisa juga Pak. Nah, lalu yang kedua Pak, pertanyaan saya, apakah nanti ini bermasalah ketika kita buat grup di kelas, ketika kan contoh di kita itu kita kan ada perubahan kurikulum tuh Pak, misal kurikulum 2016 sama kurikulum 2017 terakhir berubah itu kan beda Pak. Ketika mahasiswa ada yang mengulang, misal ada tiga orang mahasiswa, kalau biasa disiapkan kan kita merger kelas. Merger kelas biasanya Pak. Kita bukan kurikulumnya masing-masing, ini untuk yang 2017 kebetulan ada kode mata kuliah yang beda tapi mata kuliahnya sama. Nah, kita merger biasanya. Apakah ketika kita menggunakan ILMS ini juga berpengaruh nanti ke siakat Pak? Sebenarnya enggak. Enggak. Nah, jadi karena kan itu sekarang ini kan kita masih semi manual ya Bapak Ibu ya. Jadi siakat dengan e-learning itu dua sistem yang berbeda. Oke. Jadi dia butuh jembatan jembatan manual. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya gimana kalau saya gabung aja Pak, asal materinya sama dan anak itu harus ngikuti cara yang sama ya biarin aja dalam satu kelas gitu. Ya kan? Toh nanti nilainya kan dipisah juga pada waktu siakat gitu. Ya Pak ya. Oh jadi nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Iya. Okay. Banyak itu. Terima kasih, Pak. Kita juga sudah sering kayak gitu Bapak Ibu. Di bahasa Inggris itu kan ada anak-anak ngulang ya kita suruh mereka masuk gitu. Ya kan? Sama. Cuman kita tahu ini dalam grup yang berbeda. Ini karena anak merger gitu kan. Apalagi kalau mata kuliahnya sama betul-betul tidak ada beda ya nggak usah dipisah-pisah, ngapain? Pisah itu nggak enak katanya kan gitu ya. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya, nah kalau tidak ada, saya akan ulas sedikit lagi, mungkin ini semacam penutup ya, kita round up dulu semuanya. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya kelas yang sudah kita buat itu, seperti saya bilang tadi bahwa dosen, course creator itu sebenarnya fungsinya membuatkan kelas, tapi kalau misalnya ada peran lebih yang diminta, ya itu makanya si course creator ini harus, harus berada di depan gitu, jadi contoh. Jadi Bapak Ibu kita harapkan berlatih. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa menu dasar yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kalau kita masuk ke dalam sebuah kelas seperti ini sebagai teacher, maka kita punya beberapa tempat yang harus kita pahami. Satu, kalau kita buka drawernya ini, kode ini, LGP ini adalah nama singkat yang kita buat tadi Bapak Ibu ya. Jadi dia menu pertama. Jadi kalau kita mau balik ke sana ke kelas itu lagi, ke dasarnya ini, kita tinggal klik LGP. Kalau mau mengelola partisipan, kita masuk ke partisipan. Ya, seperti ini tadi. Apa fungsi? Ini kan sudah banyak tiba-tiba yang masuk dalam kelas saya. Sudah coba tadi kan pakai akun pakai password tadi ya. Oke. Nah,
Dua ini aja yang utama dulu Bapak Ibu. Yang ketiga itu ada grades namanya. Ini untuk penilaian. Mungkin kita belum bisa cerita panjang sekarang, tapi insya Allah pelan-pelan kita belajar gitu ya. Nah, untuk tahap sekarang ini Bapak Ibu dua menu ini yang paling utama. Kemudian di dalam ini menu ini sendiri, Bapak Ibu, di dalam menu gear itu dua juga yang perlu. Satu, edit setting. Edit setting ini untuk mengatur deskripsi umum mata kuliah, nama mata kuliah, summary dan segala macam seperti ini. Nah, ya, yang tadi. Jadi kalau kita mau balik lagi, saya mau memperbaiki ini, ada yang salah dengan kodenya, itu di edit setting. Untuk menambah materi, itu ada di turn editing on, menu kedua. Jadi satu untuk edit dasar, ya, data dasar, yang ini untuk mengisi informasi, mengisi konten ya. Konten kita bisa apa? Bisa materi, bisa kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tahap sekarang ini, karena kita ini sedang berangsur lah ibaratnya, tidak usah terlalu bukan tidak usah dipaksakan, tapi maksudnya kita belajar itu santai aja dulu gitu. Yang penting serius mau belajar. Paling tidak di dalam e-learning masing-masing itu Bapak Ibu dosen sudah menyediakan materi belajar. Itu paling minimum betul. Ya, nanti berikutnya baru kita tambahkan kegiatan pembelajaran. Apa itu submission, ya, kumpul tugas, mengadakan kuis dan segala macam. Nah, sayangnya memang waktunya itu yang memang saya pikir sangat terbatas sehingga kita tidak bisa membahas itu secara lengkap itu. Oke. Nah, kemudian di bagian atas ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita punya menu lagi yang mungkin perlu Bapak Ibu lihat adalah profile. Nah, ini saya ingin jelaskan ini karena ini yang sering jadi masalah. LPTIK itu kan membuatkan akun untuk Bapak Ibu semua dosen itu sudah dibuatkan. Mahasiswa pun dibuatkan semua itu. Jadi kalau mahasiswa besok nanya, Kak, kami punya akun apa enggak? Berkemungkinan punya, mungkin kecuali yang anak baru. Kalau anak baru mungkin kita belum tahu mekanismenya ya. Tapi 2019 ke atas itu mereka sudah punya. Nah, kalau sudah dibuatkan itu, biasanya email yang dibuat itu email dummy namanya. Dummy email itu artinya email sembarangan aja gitu ya. Nah, itu harus dirubah dulu. Kalau tidak dirubah, maka kalau Bapak Ibu nanti minta lupa password gitu ya, terus Bapak Ibu coba verifikasi, itu biasanya gagal. Kenapa gagal? Karena memang pas emailnya salah gitu. Jadi kirim ke alamat palsu gitu ya, kira-kira begitu. Nah, cara untuk mengedit itu tinggal klik profile di sini, profil ya. Nah, di sinilah Bapak Ibu bisa edit. Yang bisa diedit itu alamat email bisa gitu ya. Kemudian beberapa data dasar. Kalau username tidak bisa diganti oleh pengguna, tidak bisa, harus admin ya. Jadi kalau mau edit profile, oke, tambah foto mungkin, karena sekarang ini kan kita zamannya kalau Rene Descartes dulu zamannya itu cogito ergo sum. Kalau kita sekarang foto ergo sum. Kalau ada foto saya tidak eksis gitu ya. Jadi mungkin mau nambah foto boleh juga. Username itu kalau saya bisa karena saya admin, tapi Bapak Ibu tidak bisa nih ya. Yang perlu dirubah itu ya ini. Tadi ada pertanyaan kan, kalau gitu kami tertibkan Bapak Ibu ya tolong ditertibkan. Surname atau nama akhir itu harus NIDN atau NIDK atau nomor kontrak atau apa, pokoknya yang bisa diidentifikasi. Nomor unik ya, nomor unik. First name itu tolong diisi dengan nama nama lengkapnya. Kemudian email address baru diisi dengan alamat email sebenarnya. Nah, ini kuncinya tuh sering di sini. Kuncinya itu karena kita bukan salah, tapi memang dibuatkan dummy email. Jadi kalau kita minta ini, tolong perbaiki password alamat email saya ini. Nah, emailnya itu salah, jadi tidak sampai gitu. Nah, oleh karena itu silakan dirubah. Terakhir mungkin tambahkan picture di sini untuk menambah visibility lah ya, biar nampaknya keren gitu kan. Nah, itu. Setelah itu jangan lupa klik edit profile. Nah, itulah Bapak Ibu kira-kira menu-menu yang perlu dipahami baik sebagai course creator maupun sebagai teacher. Karena saya yakin ini course creator ini udah pasti nanti akan jadi teacher, apalagi yang dosen ya. Kalau tendik mungkin tidak. Kalau teacher itu belum tentu course creator. Jadi Bapak Ibu memang ilmunya harus agak sedikit lebih advance lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada. Iya. Oops, apa ini? Oke, kalau tidak ada, mungkin LPTK masih pantau. Ini suara dari mana ya?
Oke, dari Oppo. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sementara itu dulu. Jadi yang penting Bapak Ibu konsepnya sudah mengerti ya apa yang harus dikerjakan. Mana tadi? Ini materi itu sudah diberikan pada pertemuan yang sebelumnya itu. Ya, nanti bisa kita share lagi. Ya. Nah, ini jadi ada materi kemarin yang sudah kita siapkan dari LPT IKA dan LP3M tentang peran dan kewajiban. Ya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk apa istilahnya itu? Untuk bahan rujukan lah ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Jadi kelas baru itu di pembuatan itu ini warna kuning ini adalah urusannya urusannya course creator. Sisanya yang hijau itu adalah urusan dari si dosen itu sendiri. Oke. Nah, ini perannya ini tadi. Ya. Nah, ini. Nah, saya tidak jelaskan lagi karena sudah kita langsung sudah langsung kita demonstrasikan termasuk ini pengaturan setting ya. Ini sudah ada, kita sudah bikin semacam panduan ringkas. Jadi cara menamai kelas itu juga kalau bisa juga kita punya sistematika. Ya. Nah, ini contoh yang diharapkan itu nanti kelas kita akan berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke. Saya pikir ini itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya, Pak Ibu.